Ya. Jadi dashboard ekonomi makro itu apa saja ya konten-konten yang akan kami sampaikan kepada khalayak Sivitas Akademika. Ini sebelumnya kami sampaikan di FGD. Jadi karena kami itu ada problem di mana apa namanya minat riset di ekonomi makro itu cukup rendah sehingga ini menjadi grup yang sifatnya itu top down gitu ya, top down dari ketua departemen atau kepala departemen kepada kami sehingga eh, ini nanti harapannya bisa menginduk kepada laboratorium ekonomi yang dipegang oleh Bu Alfa itu ya. Dan kebetulan Bu Alfa sudah punya grup riset yang sifatnya grassroots, jadi dari bawah, bukan atas dasar top down. Di beliau sudah punya grup riset ekonomi mikro yang kemarin kami undang bersama ya Mbak Yusi eh, terkait dengan bagaimana kita bisa mencontoh ya, membenchmarking ya. Kalau mencontoh itu kok kata-katanya kurang baik gitu ya. Membenchmarking kegiatan-kegiatan positifnya sehingga nanti bisa kita apa namanya kita lakukan di dashboard ekonomi makro kami gitu ya. Selain itu kami juga melakukan penguatan dan pembekalan informasi ekonomi makro kepada Sivitas Akademika. Terus kemudian juga mendukung minat tadi studi ekonomi makro di kalangan mahasiswa dan yang terakhir tentunya adalah mendukung hubungan industrial. Itu harapannya nanti tim pengelola itu bisa berkoneksi dengan institusi lain jadi nggak orang perorangan ya kan. Mungkin kali ini saya yang sering diundang itu kan mungkin nanti lain kesempatan teman-teman yang di ekonomi makro ya kami akan libatkan untuk proses itu. Selain itu ini juga kebutuhan departemen untuk meningkatkan minat dan juga untuk menjadi salah satu apa istilahnya pendukung ya, pendukung penelitian dan pengabdian masyarakat. Em, ini jadi saat ini kita sudah pada proses apa namanya pembuatan laman daring sudah disetujui oleh Kepala Biro Komunikasi dan Bisnis Universitas Diponegoro dan saat ini kita sedang menyelenggarakan student colloquium yaitu di Content Management System kalau di sini. Nanti kami juga akan menambahkan kabar terkini ekonomi makro. Nah, berbeda dengan mikro mungkin kalau di makro itu karena sumber-sumber informasi yang disampaikan yang ada di saat ini realnya itu tersedia luas sehingga mungkin kabar terkininya akan lebih kepada bagaimana kita memberikan apa istilahnya opini-opini terhadap fenomena itu kan. Nanti yang terakhir kami minta Ibu dan Bapak atau rekan-rekan semuanya untuk melakukan model evaluasi terhadap situs kami yang saat ini sedang diperbaiki maintenance ya. Ada di makro dash ya. Kalau di sini saya tunjukkan mungkin makro dash dash FEB Undip. Ini website yang sudah disetujui oleh universitas saat ini sedang maintenance atau under maintenance. Kira-kira seperti itu nanti mungkin hari Jumat insya Allah siap untuk dipublikasikan kepada khalayak untuk Bapak Ibu bisa membantu saya mengevaluasi kira-kira kurangnya ada di mana. Kira-kira itu ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan di sebelum acara ini terselenggara. Baik kalau begitu demikian pemaparan dari saya terkait dengan dashboard ekonomi makro. Harapannya ini kegiatan ini positif dan berkelanjutan dan kami tentu akan mengkader rekan-rekan dari ekonomi pembangunan atau ekonomi dan juga dari Bapak Ibu ekonomi Islam yang harapannya nanti juga juga akan mendukung kajian riset kemiskinan dan kajian riset pertumbuhan ekonomi inklusif yang dikaitkan dengan instrumen-instrumen instrumen-instrumen yang ada di dalam kajian ekonomi Islam. Ya, kira-kira seperti itu. Demikian, mungkin saya akan lanjut kepada Mbak Yusi yang akan memaparkan kegiatan pada pagi hari ini. Mungkin Mbak Yusi dipersilakan untuk share screen. Gimana nih full screen ya? Oke. Ya. Eh, ya, jadi untuk bisa ini Mbak bisa di play.
Dulu, ini Bu, ini bantu ini dibantu moto ini. Sesi acara dan lah ya beda gitu ya. Enggak, oh, honornya terpisah kayaknya. Honor pembicara dan honor panitia gitu. Jadi Bapak Ibu pada pagi ini kita akan mendiseminasi hasil risetnya Mbak Faradila apa Fardila Mbak? Oh, Fardila Yusi Arika eh, dari bimbingan Bapak Ahmad Syakir Gunia terkait dengan apa namanya paradigma kebijakan ekonomi atau dalam tema perdebatan kebijakan ekonomi makro yang hari ini berjudul disharmoni interaksi kebijakan moneter fiskal dan identifikasi dominasi kebijakan dalam hal ini studi komparasi ASEAN 5 itu ya. Mungkin kira-kira waktunya Mbak Yesi untuk menyampaikan mungkin 20 menit cukup ya Mbak ya. Kira-kira 20 menit. Silahkan Mbak Yesi. Mbak Yusi. Boleh ini. Boleh dimasukkan aja soal. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak Fadri dan Bapak Syakir untuk saya memaparkan hasil riset skripsi saya yang telah diuji pada tanggal 8 dan presentasi ini sudah saya perbaiki sesuai dengan saran-saran dari dosen penguji. Skripsi saya mengangkat tema mengenai disharmonis interaksi kebijakan moneter fiskal dan bagaimana identifikasi dominasi kebijakan itu di wilayah ASEAN 5. Yang melatar belakangi riset saya adalah bahwa tradisi lama makroekonomi dalam memodelkan inflasi hanya berfokus pada kebijakan moneter, sementara mengesampingkan kebijakan fiskal. Dengan pemerintah biasanya melakukan kebijakan fiskal ekspansif yang sangat aktif dan bank sentral menurunkan suku bunga kebijakan moneternya secara tajam dan menerapkan stimulus fiskal dalam skala besar dalam rangka memperbaiki perekonomian ketika terjadi resesi atau guncangan dalam makroekonomi. Kebijakan moneter sendiri memiliki tujuan utama yaitu untuk menstabilkan tingkat harga atau inflasi, sementara kebijakan fiskal sendiri memiliki tujuan yang berbeda yaitu untuk menstabilkan tingkat output atau tingkat utang pemerintah. Karena kedua otoritas tersebut menjalankan tujuannya atau menjalankan perannya berdasarkan tujuan masing-masing, maka bagaimana perilaku kebijakan tersebut, sifat kebijakan tersebut itu bergantung pada bagaimana kondisi perekonomian yang sedang dihadapi oleh negara itu. Kemudian kestabilan kondisi makroekonomi ini akan terganggu ketika terjadi guncangan seperti pada saat Asian Financial Crisis atau pada Global Financial Crisis di 2008 dan pada saat pandemi COVID. Sehingga mix policy antara kebijakan fiskal dan moneter perlu dilakukan agar menciptakan stabilisasi perekonomian yang dicerminkan melalui tingkat pendapatan dan tingkat bunga yang stabil dalam menciptakan inflasi. Kemudian pertanyaan mengenai riset saya adalah yang pertama, apakah terjadi disharmoni interaksi antara kebijakan fiskal dan moneter dalam mencapai kestabilan harga pada wilayah ASEAN 5 setelah pasca GFC 2008 dan saat pandemi COVID? Dan yang kedua, mengidentifikasi bagaimana sifat atau rezim dominasi kebijakan itu sendiri. Landasan teori atau teori yang saya kaji untuk menyusun penelitian saya, yaitu yang pertama menggunakan teori siklus bisnis, yang kedua menggunakan quantity theory of money, di mana menjadi dasar dari pengembangan hubungan antara tingkat inflasi dan pertumbuhan uang. Kemudian teori berikutnya mengenai fiscal theory of price level, yang mana teori ini menyatakan bahwa bukan kebijakan moneter, melainkan kebijakan fiskal lah yang berkontribusi atau yang mengubah tingkat harga secara agregat. Namun fiscal theory of price level ini bukan merupakan teori pengganti dari quantity theory of money, melainkan teori pelengkap dari pandangan konvensional mengenai bagaimana menentukan tingkat harga dengan mengisi
dari sisi fiskal. Kemudian yang saya paparkan ini adalah mengenai temporary aggregate supply shock atau guncangan perekonomian yang disebabkan dari sisi supply dan bersifat sementara seperti pada saat kondisi pandemi itu juga disebut sebagai temporary aggregate supply shock. Melalui kurva ini dapat dilihat bahwa otoritas moneter dapat merespon gejolak tersebut atau guncangan makroekonomi itu dengan tiga cara. Yang pertama adalah dengan tidak adanya policy response. Yang kedua adalah policy atau policy stabilize inflation in the short run. Dan yang ketiga adalah policy stabilize economic activity in the short run. Yang mana ketika bank sentral menggunakan kebijakannya untuk mengatasi resesi atau masalah gejolak pada perekonomian, hal tersebut malah akan mengekskalasi tingkat harga itu sendiri. Sementara tujuan awal kebijakan bank sentral adalah untuk menjaga agar tingkat inflasi itu berada pada batas yang aman, seperti itu. Kemudian saya bersama dengan Pak Syakir menyusun mengenai skenario kebijakan moneter dan fiskal dalam menghadapi dua fase. Yang pertama adalah ketika menghadapi fase inflasi atau fase ekspansi, dan yang kedua ketika menghadapi fase resesi. Pada saat fase ekspansi atau perekonomian sedang berada pada masa ekspansi, kebijakan fiskal akan cenderung bersifat prosiklikal. Dalam artian kebijakan fiskal akan cenderung untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sementara seharusnya kebijakan moneter itu bersifat countercyclical dalam kondisi inflationary. Karena ketika kebijakan moneter itu melakukan kebijakan yang pro-cyclical, maka hal itu akan membuat atau berdampak pada semakin memanasnya siklus perekonomian. Kemudian yang skenario yang kedua, ketika menghadapi resesi seperti masa pandemi kemarin, dapat dilihat bahwa kebijakan fiskal dan kebijakan moneter keduanya akan bersifat countercyclical. Countercyclical dalam artian akan mengcounter kondisi resesi itu sendiri sehingga perekonomian dapat kembali ke titik stabil atau ke keseimbangannya. Kemudian mengenai kerangka pemikiran teoritis, di model yang pertama atau untuk menjawab pertanyaan penelitian saya yang pertama, saya menggunakan keseimbangan IS dan LM yang dikenal dengan keseimbangan Keynesian, di mana di sini saya menurunkan secara matematis untuk persamaan IS dan LM dan menghasilkan keseimbangan IS dan LM yang bisa dilihat pada baris paling bawah. Itu merupakan bentuk dari logaritma atas fungsi P, yang mana dapat diartikan bahwa inflasi memiliki hubungan yang positif terhadap money supply dan memiliki hubungan yang positif pula terhadap pengeluaran pemerintah. Kemudian model yang kedua untuk mengidentifikasi bagaimana dominasi kebijakan, yang mana David menyatakan bahwa aturan kebijakan moneter dan fiskal itu tidak konstan, melainkan berubah menyesuaikan dengan bagaimana kondisi perekonomian yang dihadapi. Rezim yang dimaksud di sini adalah mengenai apakah kebijakan fiskal itu bersifat aktif atau pasif, dan yang kedua apakah kebijakan moneter itu bersifat aktif atau pasif. Di sini dikatakan bahwa otoritas fiskal dianggap aktif ketika otoritas tersebut tidak memperhatikan kondisi utang pemerintah dan bebas mengatur variabel atau instrumen kebijakannya. Sementara untuk kebijakan moneter sendiri dapat dilihat pada persamaan yang pertama itu adalah merupakan fungsi dari suku bunga nominal, merupakan fungsi dari inflasi, output gap, dan kemudian nilai lag dari suku bunga itu sendiri. Kebijakan moneter dikatakan aktif ketika suku bunga merespon peningkatan pada inflasi dan dikatakan pasif ketika suku bunga tidak merespon adanya peningkatan pada inflasi. Kemudian ini hipotesis penelitian yang telah saya susun, di mana kebijakan fiskal berdasarkan skenario yang telah saya jelaskan tadi, kebijakan fiskal prosiklikal dan countersiklikal dan kebijakan moneter itu akan memiliki hubungan yang positif pada inflasi, di mana dalam artian kebijakan yang dilakukan interaksi antara kedua kebijakan tersebut malah akan meningkatkan tingkat harga atau meningkatkan eskalasi tingkat harga tersebut.
Kemudian untuk hipotesis yang kedua, untuk model yang kedua, saya menyusun hipotesis bahwa pada saat perekonomian berada pada masa ekspansi, kebijakan moneter akan bersifat aktif, sementara kebijakan fiskal akan bersifat pasif. Dan ketika menghadapi kondisi resesi, kebijakan moneter akan bersifat pasif, dan sementara kebijakan fiskal akan bersifat lebih aktif. Kemudian masuk ke bagian metode penelitian. Di sini saya menggunakan 7 variabel endogen dan 1 variabel eksogen, yaitu suku bunga jangka pendek, pengeluaran pemerintah, money supply, tingkat inflasi, debt to GDP ratio, output gap, dan tax revenue to GDP ratio, dan dummy. Dummy di sini saya gunakan untuk memisahkan periode sebelum COVID dan pada saat COVID. Kemudian jenis data yang saya gunakan merupakan data sekunder yang saya peroleh atau saya akses melalui situs lembaga resmi, yaitu seperti Bank Indonesia, Bank Negara Malaysia, Bank of Thailand, Bank Sentral Filipina, Monetary Authority of Singapore, International Monetary Fund, Global Economic Data Indicators, Charts and Forecast, dan Trading Economics. Di mana observasi waktu penelitian saya adalah dimulai dari 2009 pada kuartal pertama hingga 2023 pada kuartal kedua ketika pandemi COVID sudah dinyatakan selesai. Kemudian metode analisis data yang saya gunakan adalah pada tahap satu saya menggunakan metode struktural VAR untuk mengidentifikasi apakah terjadi disharmoni pada kedua kebijakan tersebut. Dan yang kedua adalah menggunakan model Markov regime switching. Kemudian masuk pada bagian hasil dan analisis. Di sini saya paparkan mengenai bagaimana hasil impulse response function yang sebelumnya telah melalui proses uji estimasi seperti uji stasionaritas, panjang lag, kemudian stabilitas model, maka dihasilkan hasil impulse response function seperti berikut. Ini merupakan hasil impulse response function untuk negara Indonesia dan negara Malaysia, di mana didapatkan keterangan bahwa shock satu merupakan pengeluaran pemerintah, shock kedua merupakan guncangan dari utang, shock ketiga merupakan guncangan dari penerimaan pajak, shock yang keempat merupakan guncangan dari output gap, shock kelima merupakan guncangan dari interest rate atau suku bunga, dan shock yang keenam merupakan guncangan dari money supply. Bisa dilihat bahwa pada shock 5 dan shock 6, respon inflasi terhadap guncangan kebijakan moneter adalah positif atau memiliki trendline yang meningkat. Kemudian dapat dilihat pula pada negara Filipina dan Singapura bahwa shock pada shock 5 dan shock 6 memiliki kecenderungan pola yang sama. Begitu pula hal ini berlaku untuk di Thailand. Kemudian hasil berikutnya ini merupakan extending analisis dari hasil impulse response function tersebut, di mana kebijakan moneter memiliki pola guncangan yang sama, atau respon inflasi itu memiliki kemiripan pola, dan bisa dikaitkan dengan bagaimana nilai tukar pada negara-negara tersebut. Seperti saran dari Prof. FX kemarin bahwa kebijakan moneter tersebut di ASEAN 5 terintegrasi sehingga menyebabkan pola yang mirip. Nah, hal itu bisa dijelaskan melalui bagaimana volatilitas dari nilai tukar masing-masing negara yang dicerminkan melalui integrasi kebijakan moneter. Dapat dilihat bahwa volatilitas untuk Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand memiliki kecenderungan pola yang sama walaupun besaran volatilitasnya ini tidak sama besarnya. Kemudian yang berikut adalah mengenai forecast error variance decomposition, di mana dapat dilihat secara akumulatif di Indonesia dan di Thailand, kebijakan fiskal memiliki kontribusi yang besar terhadap perubahan inflasi. Sementara di negara Malaysia, Filipina, dan Singapura, kebijakan moneter lebih berkontribusi terhadap perubahan inflasi itu sendiri. Kemudian untuk hasil yang kedua mengenai Markov regime switching, melalui estimasi yang telah saya lakukan,
dapat disimpulkan bahwa baik Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand pada saat ekspansi memang mengalami eh, rezim moneter aktif dan fiskal pasif, dan pada saat resesi mengalami rezim monetary policy yang pasif dan fiskal aktif. Sehingga kesimpulan dari penelitian saya adalah melalui hasil IRF dapat disimpulkan bahwa terjadi disharmoni interaksi kebijakan moneter dan fiskal dalam menjaga kestabilan tingkat harga, yang mana ditujukan oleh respon positif pada shock suku bunga dan money supply di kelima negara tersebut. Kemudian melalui hasil forecast error variance decomposition, ditunjukkan bahwa kebijakan fiskal diperkirakan berkontribusi lebih besar daripada kebijakan moneter terhadap inflasi di Indonesia dan di Thailand. Sementara itu, di Filipina, Malaysia, dan Singapura, kebijakan moneter berperan lebih besar daripada kebijakan fiskal. Untuk mengenai model yang kedua, kebijakan moneter bersifat lebih aktif pada saat ekspansi dan bersifat lebih pasif pada saat resesi. Sementara kebijakan fiskal bersifat lebih pasif pada saat mengalami ekspansi dan bersifat lebih aktif ketika sedang mengalami fase resesi. Kemudian mengenai keterbatasan dan saran dari riset saya, mungkin keterbatasannya yaitu adalah tidak bisa memisahkan periode sebelum dan sesudah pandemi COVID karena keterkaitannya dengan keterbatasan data. Dan yang kedua, penelitian ini tidak dapat mengidentifikasi kaitan sifat kebijakan yang telah saya sebutkan mengenai aktif atau pas, kaitannya dengan apakah kebijakan tersebut bersifat pro-cyclical atau counter-cyclical. Yang saya maksud adalah pada model peralihan rezim. Kemudian mungkin saran bagi penelitian selanjutnya adalah penelitian mempertimbangkan secara spesifik bagaimana kaitan antara pasif dan aktif terhadap pro-cyclical atau counter-cyclical. Dan yang kedua dapat menambahkan beberapa variabel lain terkait kebijakan moneter seperti variabel nilai tukar. Dan yang ketiga lebih memahami secara rinci bagaimana kondisi negara yang dijadikan sebagai wilayah observasi. Mungkin sekian presentasi dari saya atau pemaparan hasil saya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil risetnya, ya. Di sini saya selaku
Kalau mengenai kelembagaan, itu memang saya belum mengkaji hal itu. Tapi saya hanya mengkaji terbatas pada lingkup moneternya saja. Jadi untuk instrumen politik dan kelembagaan di luar moneter dan fiskal itu, saya belum mengkaji hal itu karena di penelitian saya hanya terbatas pada ruang fiskal dan ruang moneter. Oh ya. Tapi ke depan akan bisa atau diekspand kayak begitu. Kalau mau diekspor, gitu ya. Iya kan? Cuman sayangnya ini datanya bukan panel VAR gitu ya. Bukan panel VAR. Nah, itu mungkin ke depan bisa lah dicoba panel VAR gitu kan lebih complicated gitu ya kan. Ya. Oh gitu. Buat S2-nya. Boleh nggak Pak? S2-nya di sini lagi sama Pak Sakir itu ya. Nah, iya kan? Nah, mana? Terus apa lagi ya? Ada lagi? Apa? Sudah ditangkap tadi berarti ya? Kira-kira bagaimana tanggapannya? Sudah. Kalau mau setahun lagi Mm-mm. masuk musim orang juga ada beberapa interest tertentu ya dari sentra kenapa menggunakan ini kenapa cuma mungkin karena memang fungsinya selalu dan mungkin Iya. eh, Mm-mm. gitu loh. Iya. Ya itu. Di eh, atau bahkan mungkin ya itu tadi eh, jumlah instrumen gitu ya kan ya. Kalau di Indonesia itu kan wah, fiskalnya berapa itu berarti kan Y itu ikut fiskal juga atau malah Y ikut fiskal ya. Lama apa ya? Dasarnya dari skenario tadi Pak, yang selalu saya jelaskan itu kan ada Hah? Skenario-nya tuh pakai apa aja tadi berarti? Yang berapa persen gitu atau apa? skenario yang di Oh, teori. kerangka teori. Oh, baik. Y-nya bagi Y-nya itu masuk ke ini ya, masuk fiskal ya jadinya ya. Oke. Mungkin dari Bapak Ibu menanggap, monggo dipersilahkan atau eh, jadi ini memang perdebatan ekonomi makro memang nggak ada habisnya kalau misalnya mau digali bahkan bisa nambah chapter nambah chapter mungkin nanti ya ya moga-moga ke depan bisa di inilah bisa di tapi ini rencananya akan dipublish ke international paper atau kata Pak Sakir ya. Nah, kira-kira rencana begitu ya. Semoga-moga berhasil. Em, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Ibu dan Bapak. Di episode berikut akan berencana mengundang dari teman-teman MISEP ya, MISEP, MIE ya, MIE apa MISEP ya namanya? MIE ya, Mbak Besari namanya MIE, Mak, bukan yang Magister Ilmu Ekonomi MISEP ya, MISP ya. Nah, MISP terkait dengan inklusi hijau gitu ya. Kok inklusi? Pertumbuhan inklusif hijau. Nanti harapan kami rekan-rekan dari ekonomi syariah, kata Pak Sakir, bisa diajak siapa tahu akan menciptakan riset yang berhubungan dengan instrumen syariah atau instrumen ekonomi Islam terhadap pertumbuhan ekonomi dan atau mungkin inklusivitas ekonomi dan juga inklusif hijau. Kira-kira itu. Insya Allah yang berikutnya akan kami selenggarakan pada tanggal 21 November, berarti 1 bulan lagi, nih, Bapak Ibu. Nanti di ruang sidang. Mohon berkenan hadir, insya Allah konsumsinya juga. Kira-kira kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, nggih. Kira-kira yang bisa saya sampaikan. Ini kebetulan banget hari ini saya tuh diundang